Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, semangat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada Dan sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan untuk para panelis tercinta kita yang sudah setia bersama Q&A. Kita sambut Kang Baman. Ada Dr. Sabrina. Gianluigi, Novita Tandri, Kak Novita, dan Kuku Adi. Yeay. Tepuk tangan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di studio kali ini. Tepuk tangannya mana? Yeay. Baik, terima kasih semuanya dan kali ini tentu saja spesial untuk Anda penampilan Q&A pada malam hari ini karena kita akan kedatangan bintang tamu yang dikenal sebagai kolumnis yang banyak menyoroti masalah agama, pendidikan, sosial, politik dan juga tentang kemiliteran. Namun belakangan sosok ini lebih dikenal sebagai orang yang paling berperan saat mudik dan arus balik nanti untuk memberi pengamanan dan juga kenyamanan selama pelaksanaan libur lebaran. Tanpa berlama-lama kita akan langsung saja menyambut Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, apa kabar Pak? Boleh sedikit berbincang di sini. Terima kasih Pak, ini sebelum mudik Bapak menyempatkan untuk ke Q&A. Nanti Bapak mudik juga nggak? Oh pasti tidak. Oh ya. Ngurusi orang mudik bukan? Ngurusi orang mudik. Pak, gimana nih 2024 nanti suasananya mudiknya akan seperti apa nih pelaksanaannya? Yang jelas lebih meriah karena akan ada peningkatan pemudik dari yang tahun lalu 123 juta. Sekarang ini diperkirakan 194 juta. Oh, tadi saya mikirnya meriah itu ada hiburan di tengah perjalanan mudik. Enggak, ukuran meriahnya yang ngelola mudik dengan yang menikmati mudik beda. Oh beda ya Pak ya. Infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan seperti apa? Insya Allah semuanya sudah disiapkan, kita hitung berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tingkat kepuasan publik 89%. Nah ini kalau panglimanya Bapak targetnya berapa persen kepuasannya nih? Paling tidak sama, syukur-syukur di atas itu. Syukur-syukur di tengah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Panglima Mudik kita. Silakan Bapak. Terima kasih.
Bapak, ini akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik ya yang akan diwakili oleh para panelis kita dan juga rekan-rekan audiens di studio melalui sebuah aturan, Pak. Aturannya adalah ada 9 box, nanti silakan berkenan untuk memilih salah satu box. Di dalamnya akan ada tema-tema dan topik yang akan kita ulas bersama. Ceritanya saya mau diadili nih ya. Intinya begitu, Pak. Aduh, ya ampun deg-degan juga ya. Ini ada Pak Menteri di sini. Baik, langsung saja Bapak. Untuk box pertama, Bapak berkenan untuk pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya. Baik. Ini nggak ada kaitan dengan politik loh ya. Nggak ada. Tenang, Pak. Tenang. Sudah menjadi kesepakatan kan tadi, Pak? Tapi dikit-dikit boleh lah ya, Pak ya. Baik, kita buka box nomor 2. Who am I? Ya, box ini adalah box tentang inspirasi. Inspirasi Panglima muda kita. Karena Panglima, jadi harus ada naik kuda ya, kan jadi jenderalnya. Panglimanya ada, saya Pang 4 aja. Pang 4 aja. Bapak, sebelum nanti saya serahkan ke panelis untuk menggali lebih dalam terkait dengan sosok Bapak di balik layar. Saya tuh heran, Pak. Bapak ini seorang menteri yang jabatannya strategis tapi tidak pernah muncul di permukaan, exposure-nya juga tidak seperti para pejabat lain begitu. Apakah memang Bapak sengaja untuk tidak terlalu erat dengan media atau menghindar atau memang bagaimana sih, Pak? Saya termasuk yang akrab kok dengan media sosial, ada beberapa platform saya juga ada gitu. Hanya memang saya tidak terlalu serius. Hanya terakhir aja yang banyak menyarankan supaya ada apa yang mengelola dan seterusnya. Tapi semula saya memang tidak terlalu care dengan itu gitu karena mungkin karena faktor fokus saja. Nah, ini Kang Maman rekan sejawatnya Pak Muhadjir Effendi yang juga mengenal beliau dekat ya. Silakan Kang. Ketika di Surabaya atau di Jawa Timur, Prof Muhadjir malah dikenal sebagai pengamat militer dan bahkan sekolah militer sampai ke Amerika. Betul, betul. Gimana ceritanya, Pak? Pelampiasan mimpi yang tak tercapai ya, Pak? Ya, mungkin bawah sadar saya masih mendorong saya untuk memberikan perhatian kepada dunia yang pernah saya pilih itu ya. Memang saya waktu itu sering dimintai pendapat, berbagai macam konflik di militer yang oleh TVRI dan juga TV swasta yang ada di Jawa Timur. Kebetulan tahun 93 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus jangka pendek di Amerika atas fasilitas dari kedutaan Amerika. Saya kebetulan memilih waktu itu tentang regional security and defense policy. Jadi keamanan regional dan kebijakan pertahanan Amerika di kawasan Asia Tenggara. Tapi saya secara akademik ada sedikit lah pemahaman saya tentang militer. Saya disertasi saya tentang studi fenomenologi. Jadi melihat militer dari sisi fenomenologi. Bukan senjatanya, tetapi alam kesadaran militer itu seperti apa. Yang saya tahu sekarang kajian saya banyak digunakan dasar untuk beberapa mahasiswa S3 untuk menjadi kerangka riset dia, terutama mereka yang melakukan studi fenomenologi. Nah, Bapak kalau melihat kemiliteran kita sekarang seperti apa, Pak? Yang saya studi itu adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang itu adalah bentuk undang-undang yang mendesain transisi TNI masa Orde Baru ke transisi militer era reformasi. Yaitu itu kan ada jargon TNI kembali ke barak, TNI harus meninggalkan dunia politik dan bisnis dan seterusnya itu yang saya kaji. Dan saya ingin menggali para perwira-perwira menengah waktu itu. Bahkan ada seorang jenderal yang negur saya, kenapa kamu meneliti perwira menengah? Kan banyak jenderal yang bisa saya bantu untuk ketemu dengan mereka. Saya jawab, jenderal sebentar lagi pensiun. Yang saya teliti ini adalah mereka yang nanti mau jadi jenderal. Dan ternyata betul, semua subjek penelitian saya yang dulu mayor, kemudian letnan kolonel, sekarang pada jadi jenderal semua. Baik, tepuk tangan untuk Pak Muhadjir. Ya, memang sungguh nyata sekali ya passion Bapak ya, perhatiannya di dunia kemiliteran. Oke, lalu sekarang kembali pada Who Am I, tentang sosok Bapak. Tadi sudah disebut Kak Novita, bagaimana tadi ada unsur psikologi juga yang menjadi concern Bapak ya, dalam setiap tapak
jenjang karir beliau begitu. Ya. Kalau nanti pensiun, Pak, ini kan sudah di 2 periode. Kepengen balik ke pendidikan, menjadi rektor, atau Bapak kira-kira mau masuk ke urusan pertahanan, ketahanan ini? Atau mungkin ke Lemhanas nanti, Pak? Rektor, saya ini jadi rektor sudah 16 tahun. 4 periode. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, walaupun saya guru besar di Universitas Negeri Malang. Orang mengira saya ini dosen di UMM, padahal sebetulnya UM saja. Karena Universitas Negeri Malang itu singkatannya cuma UM. Ya, yang jelas kembali ke kampus, karena saya masih punya sisa 3 tahun, belum pensiun. Dan sekarang saya juga mencoba menghayati apa yang harus saya ambil keputusan ketika menjadi Menko PMK. Misalnya ketika masalah krisis beras begini, saya mencoba menanam padi juga. Ingin tahu bagaimana sih susahnya jadi petani. Ternyata kesimpulan saya, beras itu kalau mahal itu walau baik-baik saja, jangan terlalu murah. Karena kalau terlalu rendah itu petani sangat rugi sekali. Jadi kesimpulan saya, petani itu menurut saya pahalanya paling besar lah. Karena dia telah menyediakan beras untuk kita, makan kita, sementara mereka keuntungannya sangat sedikit sekali. Apalagi kalau nanti keterak hama, karena itu Pak Presiden menyetujui ada semacam bansos ya, yang sekarang sedang jadi isu untuk mereka petani yang gagal panen. Saya kira ini cukup bijak, jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Kami memang mengusulkan pada Pak Presiden supaya ada bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen kemarin. El Nino itu akibat kemarau yang sangat panjang, itu kan banyak sekali padi yang puso. Puso itu tidak berbuah. Dan itu petani sangat rugi. Karena itu kemarin kita usulkan dan Pak Presiden menyetujui untuk kita bantu per hektar itu 8 juta melalui Gapoktan agar mereka bisa bertani kembali. Sekarang juga kita merelaksasi pupuk, subsidi pupuk. Dengan banyaknya persoalan yang sebenarnya masih harus diselesaikan, Pak. Ketika masa jabatan sudah selesai, Bapak kembali ke dunia pendidikan seperti itu, gimana Pak? Adakah mungkin langkah-langkah alternatif untuk tetap melanjutkan PR-PR yang belum selesai ketika jadi menteri? Ya enggak ada lah, saya yang penting ingin terus mengabdi kepada bangsa gitu ya, sesuai dengan posisi di mana nanti saya berada, dan memang saya berasal dari kampus, saya masih guru besar, masih punya 3 tahun untuk mengabdi. Saya ingin membimbing, ingin mengajar kepada mereka-mereka. Siapa tahu pengalaman saya menjadi menteri 2 periode ini bisa dijadikan reference, bisa menjadi inspirasi kepada anak-anak muda, terutama mereka yang akan mengambil S3 gitu. Saya akan fokus membimbing mahasiswa yang menyelesaikan S3. Tepuk tangan untuk Pak Muhadjir. Baik. Pak Presiden mestinya, ya ada apa? Ono apa kan mestinya begitu. Tapi Pak Presiden, wonten menapa Pak? Begitu. Oh. Jadi enggaknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.